Halo, shalom teman-teman SMA Baptis. Saya ngucapin shalom ya. Kami dari BFA Youth. Ya, tapi teman-teman maaf, hari ini mungkin nggak bisa semua hadir. Yang kemarin mungkin pelayanan di sana, yang udah pernah ikut pelayanan bareng kita. Karena kondisi COVID, jadi saya bersama adik saya hari ini. So kita akan memuji nyembah Tuhan. Saya undang teman-teman dimanapun kalian berada, Bapak Ibu Guru juga boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan satukan hati kita memuji menyembah Tuhan. Ayo semangat, yang lagi tidur-tiduran mungkin lagi main game, lagi males-malesan. Ayo kita siapin hati kita untuk puji nyembah Tuhan hari ini. Nggak akan lama, paling 20 menit, 30 menit kita puji nyembah Tuhan, kita dekat dengan Tuhan. Mari sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih buat hari ini kalian bisa berkumpul. Tuhan, dimanapun teman-teman berada, mungkin kami terbatas oleh jarak, oleh waktu. Kami percaya Roh Kudus-Mu nggak terbatas. Pimpin teman-teman SMA Baptis beserta Bapak Ibu Guru dimanapun mereka berada, saat mereka menyaksikan tayangan ini, Bapak, mereka dilawat Tuhan, dijamah Tuhan, mengalami perubahan hidupnya Bapak. Terima kasih banyak Bapak, sekarang kami akan siap memuji menyembah Tuhan. Semuanya siap bersama-sama kita katakan amin. Oke, come on. Sama-sama semangat karena kita percaya di kondisi hari ini hanya Tuhan lah sumber kekuatan kita ya. Mari kalau kalian bisa ajak orang tua kalian, ajak kakak, adik sama-sama kita memuji Tuhan. Mari semua sama-sama kita katakan Allah sumber, teman. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan mulia. One more time. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Tepuk tangan bagi Tuhan ini. Kita boleh duduk kembali. Kita akan nyembah Tuhan pada hari ini. Mari siapkan hati kita. Kita percaya di kondisi yang mungkin gak enak hari ini. Kita takut, mungkin kita khawatir. Kita takut mungkin karena orang tua kita, ekonomi orang tua kita nggak pasti.
yakinlah bahwa kita menghadapi semua ini gak sendiri, tapi kita bersama dengan Bapa kita. Ya Bapa yang baik, dia selalu bersama dengan kita. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Saya undang teman-teman buat nyembah Tuhan, buka hati kita, buka hati. Haleluya. Kamu mungkin rasa jauh dari Tuhan, kami datang hari ini kepada Tuhan. Kami datang ya Bapa, tiada seperti-Mu Tuhan. Mari bersama lagi harap ini. Ada bersamaku di setiap musim
kita katakan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Kau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar, berlimpah bagiku. bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar, berlimpah bagi. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, berlimpah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar, berlimpah bagiku. Terima kasih ya, Kau sangat baik. Berapa banyak Kau tahu bahwa Allah kita Allah yang baik, Allah yang sungguh baik. Sebab keluarga kami, sebab hidup kami, masa depan kami ada di dalam tangan-Mu ya Bang. Hanya perlu Kau Tuhan hari ini Bang. Mari sebelum kita dengar firman Tuhan, mari angkat tangan teman-teman sama katakan, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see it all life, with all I am. Tuhan terima kasih buat hari ini yang bisa menyembah Tuhan. Kami buka hati kami buka hati rohani kami buat mendengarkan firman-Mu pada hari ini Bapak. Urapi hamba-Mu, urapi siap teman-teman yang dengar, biar hati kami menjadi tanah yang subur. Amin. Firman ini akan tertanam, berakar, bertumbuh, berbuah dalam hidup kami, dan menjadi orang-orang yang berhikmat karena firman Allah yang hidup dalam diri kami. Terima kasih banyak Bapak. Nama Tuhan Yesus, dari semua siap mendengar firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Oke teman-teman, shalom. Hari ini saya akan share mengenai nasihat, ya, panggilan untuk hidup dalam hikmat. Ya, sebenarnya mungkin agak berat, tapi ini sangat aplikatif sebenarnya dalam hidup kita sehari-hari, teman-teman. Ya, bahwa kita perlu namanya hikmat. Ya, apalagi dari muda, kalian yang kelas 1 SMP, 2 SMP, 3 SMP. Kita perlu hidup dalam sesuatu yang namanya hikmat.
Nah, makanya hari ini kita akan belajar teman-teman, dengan temanya adalah panggilan untuk hidup dalam hikmat. Kita akan buka ayatnya dari Amsal 1 ayat 20 sampai 33 ya. Amsal 1 ayat 20 sampai 33. Kita akan baca bersama-sama teman-teman ya. Mari boleh buka kitabnya dari Amsal 1 ayat 20 sampai 33. Saya tunggu teman-teman boleh untuk ambil kitabnya, boleh mempersiapkan ya, karena firman Tuhan hari ini akan pasti memberkati teman-teman sekalian. Boleh ajak nanti kakaknya, orang tuanya mungkin buat gabung bersama-sama kita dengar firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu guru juga bersama-sama kita akan sharing firman Tuhan hari ini. Kita akan bicara mengenai hikmat. Kita akan baca, saya baca setiap ayat teman-teman, kita akan baca. Ya. Mulai 20 bersama katakan, hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan yang memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru-seru, di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu? Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang mengira kamu ketika aku mengulurkan tanganku. Ayat 25. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku. Maka aku juga akan mentertawakan celah kamu. Aku akan berolok-olok apabila keadaan setan datang ke atasmu. Apabila keadaan setan datang ke atasmu seperti badai dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh. Apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu, pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak menemukan aku. Oleh karena mereka benci pada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan, tidak mau menerima nasihatku, tapi menolak segala teguranku, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya. Orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Ayat 33 ayat terakhir. Tetapi siapa mendengarkan aku, mendengarkan hikmat, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Amin. Nah teman-teman, panggilan untuk hidup dalam hikmat. Jadi gini teman-teman, yang kita butuhkan di dunia ini, ya apalagi di kondisi seperti sekarang, kondisi COVID, ekonomi nggak menentu, saya punya bisnis juga benar-benar nggak menentu, mungkin orang tua kalian, pekerjaannya, ekonominya, bisnisnya, sekolah hari ini itu nggak menentu. Yang kita butuhkan adalah hikmat, bukan hanya kekayaan. Ya, kita mau sekaya apapun kita, ya kita namanya lockdown tetap lockdown. Ya, kita harus tetap di rumah. Ya namanya kita kena COVID, ya harus tetap isolasi. Ya nggak ada yang bisa kabur menghindar dari COVID. Mau sekaya apapun dia, ya. Yang kita butuhkan bukan skill yang hebat, bukan kemampuan, karena banyak juga yang akhirnya dipecat, ya di jobless, nggak punya pekerjaan, kehilangan pekerjaan karena kondisi hari ini. Ya banyak juga yang mikir, oh, kan vaksin saya aman. Loh, nggak juga teman-teman. Bukan berarti saya nggak nyuruh vaksin, tetap vaksin. Saya setuju mendukung vaksin, tapi bukan berarti vaksin menjamin kita akan aman selama ke depan. Kita nggak pernah tahu karena kita hidup dalam dunia yang tidak pasti. Oleh karena itu kita butuh yang namanya hikmat. Ya, atau mungkin teman-teman mikir gini, oh kok aku ada masker, ya pasti aman, aku tenang lah, kan kita pakai masker, pakai 3M, 4M, 5M, entah apapun itu. Tapi nggak tentu juga teman-teman. Saya punya teman yang pakai masker, social distancing, tapi dia positif COVID, dia sakit, ya bahkan hampir lewat meninggal, tapi juta-juta sembuh. Artinya yang kita butuhkan hari ini bukanlah perkara yang kelihatan, ya banyak punya uang, punya apa segala macam, tapi kita perlu sesuatu yang nggak kelihatan tapi sangat penting, namanya hikmat. Karena hikmat ini akan menentukan apa yang kita lakukan. Yang terpancar yang kita lakukan akan menunjukkan hikmat kita seperti apa. Nah, kita perlu namanya hikmat. Jadi teman-teman, saya berdoa, kita berdoa dulu mungkin siang hari ini. Tuhan, yang berdoa Tuhan buat hari ini kami mau sharing firman Tuhan. Kami buka hati kami, buka telinga rohani kami Tuhan, untuk firman-Mu. Kami minta hikmat Tuhan hari ini menjamah kami,
Kami minta hikmat Tuhan membimbing kami, membuka pikiran hati kami, agar kami mengerti apa itu hikmat-Mu dan bagaimana kami mendapatkan hikmat Tuhan. Siap bersama-sama katakan, amin. Kita lanjutkan teman-teman. Nah gini, makanya seorang Salomo, kalau teman-teman kenal Salomo, ya Salomo itu kan Tuhan tanya ya, maksudnya kan saat Daud meninggal, Salomo jadi raja, ya Salomo takut, Salomo berdoa, Tuhan kasih permintaan, Tuhan kasih pertanyaan, Salomo kamu minta apa sih? Salomo bayangin, Salomo seorang anak muda, masih muda, belum punya pengalaman, ditanya sama Tuhan, milik alam semesta, kamu mau apa? Kalau saya Salomo, saya akan minta uang, kan? Saya minta kekayaan, saya minta keberhasilan, suksesan, mungkin saya minta jodoh, ya. Kalau mungkin hari ini Tuhan saya minta handphone paling bagus supaya bisa main game, Mobile Legends gitu. Atau mungkin Tuhan saya minta saya punya mobil yang bagus, saya punya ini segala macam. Saya punya pasukan yang hebat supaya bisa menang perang. Tapi Salomo nggak minta apa-apa teman-teman. Salomo cuma minta satu hal, yaitu namanya hikmat. Artinya buat seorang raja Salomo, dia paham bahwa hikmat ini lebih penting dari kekayaan. Hikmat ini lebih penting dari apa yang kelihatan yang kita punya. Jadi makanya teman-teman jangan sombong, jangan bangga kalau orang tua kita kaya, orang tua kita punya uang. Atau jangan minder kalau orang tua kita mungkin terbatas. Kenapa? Karena itu bukan menentukan, itu nggak menentukan kesuksesan kita, keberhasilan kita. Yang menentukan adalah kita punya hikmatnya Tuhan atau enggak. Kita punya cara pikir hikmatnya Tuhan atau enggak. Teman-teman, hikmat ini membawa Salomo memimpin bangsa Israel. Dan bahkan hikmat yang Salomo minta membawa kekayaan, keberhasilan, kemakmuran, ya segala macam datang ke Salomo. Artinya gini, Salomo nggak ngejar kekayaan, Salomo nggak ngejar kehebatan, keberhasilan, tapi Salomo kejar hikmat. Ininya apa? Hikmat dia dapat, kekayaan, keberhasilan, semuanya itu mengikuti. Bonus teman-teman. So, hari ini kalian mungkin masih muda, masih bingung. Apa sih kah hikmat? Apa sih itu hikmat? Coba teman-teman untuk percaya dulu, untuk terima dulu. Tuhan, aku minta hikmat untuk jadi seorang pelajar. Ibu guru mungkin minta hikmat jadi seorang guru di masa seperti ini. Karena di masa seperti ini kita perlu namanya hikmat. Ya, semua orang bingung sekolah mau seperti apa. Guru-guru mencari cara. Ya, teman-teman SMP, saya minta teman-teman boleh menghargai Bapak Ibu guru. Karena Bapak Ibu guru mencari cara untuk membuat pembelajaran seefektif mungkin, seseru mungkin. Dan itu perlu hikmat. Satu sisi juga Bapak Ibu guru, mari berdoa sama Tuhan, minta hikmat. Kita harus bikin apa nih sekolah dengan kondisi seperti ini? Kita nggak bisa berhenti, kita harus minta hikmat dari Tuhan. Karena kalau kita nggak minta hikmat dari Tuhan, kita biasa aja, ya kita jadi hamster yang gerak di roda, nggak kemana-mana. Malah akhirnya akan mati, kita akan hancur. Tapi saya berdoa, biar kita minta hikmat dari Tuhan. Teman-teman yang sekolah, minta hikmat untuk keluarga kamu, untuk ekonomi orang tua kamu, untuk masa depan kamu. Minta hikmat dari Tuhan. Dikatakan di Amsal 8 ayat 11 bahwa hikmat, ya, mari kita buka Amsal 8 ayat 11. Ya, saya buka teman-teman di handphone. Ya. Kita buka bersama-sama Amsal 8 ayat 11. Mengatakan gini, karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Salomo yang nulis, seorang raja menulis bahwa hikmat lebih berharga daripada permata. Teman-teman tahu permata? Permata itu sebuah perhiasan yang mahal, harganya bukan 1 juta, 2 juta, tapi mahal. Didapatkannya sulit. Ya. Permata itu ada banyak jenisnya teman-teman permata. Langsung berlian juga itu permata. Ya, koreksi saya kalau saya salah, karena saya bukan pakar ini. Tapi yang saya tahu bahwa permata adalah barang yang mahal, benar berharga, logam mulia. Artinya Salomo mengatakan bahwa hikmat ini lebih penting dari kekayaan yang paling mahal sekalipun. Percuma lu punya permata, percuma lu punya mobil yang bagus, percuma lu punya kekayaan, percuma lu punya pengetahuan, percuma lu punya segala yang ada di dunia ini, tapi lu gak punya hikmat. Pasti endingnya hancur. Nah, teman-teman, saya mencari-cari di Google, ya saya berdoa juga, saya mencari-cari di Alkitab, saya dengar doa khotbah pendeta. Saya mendapatkan beberapa kesimpulan. Yang pertama, hikmat adalah sesuatu kemampuan untuk membuat keputusan. Ya, hikmat juga adalah kepintaran untuk mencapai hasil
atau menyusun rencana yang benar untuk memperoleh hasil yang dikehendaki. Atau hikmat bisa kita simpulkan, hikmat adalah kebijakan. Artinya gini, banyak orang di dunia yang nggak berhikmat. Makanya dikatakan di Amsal tadi, Amsal 1 ya, ayat tema kita, dikatakan gini, bahwa hikmat berseru-seru di lapangan, di jalan, mendengarkan suaranya dia mengajak orang, ayo kau butuh hikmat, ayo berpalinglah kamu kepada teguranku. Hikmat rindu untuk apa? Tuhan rindu untuk menyatakan hikmatnya bagi orang-orang. Tapi dikatakan banyak orang mengabaikan hikmat itu. Banyak orang mengabaikan teguran, mengabaikan hikmat. Ya teman-teman, contohnya gini, kita semua pengen umur panjang, setuju ya? Saya pengen umur panjang, saya pengen punya keluarga, punya anak gitu, punya cucu. Sampai nanti meninggal umur panjang, umur tua gitu. Saya nggak mau meninggal besok, nggak mau saya. Dan saya percaya teman-teman pun seperti itu. Kita pasti punya harapan kita akan umur panjang, sehat. Tapi berapa banyak orang yang menjaga kesehatannya? Ya, kita pengen umur panjang, tapi kita mau jaga kesehatan. Nih teman-teman, kita pengen umur panjang, kita berdoa Tuhan aku umur panjang. Tapi berapa banyak kita yang itu menjaga kesehatan, menjaga makan, ya. Problem anak-anak SD SMP kan biasanya disuruh makan sayur, nggak mau ya. Saya akhirnya teman-teman SMP saat saya tahu bahwa sayur itu penting, saya otomatis saya makan sayur terus. Karena saya tahu saya mau jaga kesehatan, saya mau umur panjang. Bisa nggak saya makan KFC tiap hari? Bisa, makan Indomie tiap hari bisa. Ya tapi ya perut saya akan rusak, usus saya rusak, saya nggak umur panjang. Ya nah ini juga anak-anak SMP, anak sekolah ya. Kita pengen umur panjang, pengen sehat. Tapi berapa banyak dari kita yang coba-coba rokok? Who knows? Jadinya paru-paru kita rusak. Ya jangan salahin Tuhan kalau kita mati duluan karena paru-paru kita rusak karena kita yang ngerokok. Ya. Dan banyak teman-teman, bukan berarti maksudnya hanya orang bodoh yang melakukan hal itu, enggak. Bahkan orang-orang yang pintar pun, yang punya gelar, yang punya pengetahuan, yang punya ilmu, mereka nggak berhikmat. Tapi sebelum kesana kita coba bahas lagi teman-teman. Saya ada beberapa catatan. Gini, kita pengen umur panjang, pengen selamat, ya, tapi berapa banyak dari kita yang ini saya juga pernah ngelakuin sih, nyetir motor tapi nggak pakai helm dan nggak punya SIM. Ayo, ya kan? Nggak pakai helm, nggak punya SIM, nyetir motor, nyuri-nyuri dari orang tua, nggak ada spionnya lagi, isiannya belok kiri tapi kita yang belok kanan, wah. Kecelakaan. Jangan nyalain Tuhan, kita nggak berhikmat ya. Padahal Tuhan udah kasih tahu, pemerintah udah kasih aturan umur 17, sabar, berhikmat. Nah makanya kita perlu hikmat tuh teman-teman buat sampai ke sana. Nyetir motornya mah gampang, nggak susah. Tapi untuk punya hikmat, untuk sabar sampai waktunya tergenapi. Kita pengen berhasil, kita pengen sukses, tapi banyak dari kita yang nggak mau belajar. Artinya sama aja bohong. Kita pengen sukses, pengen berhasil, pengen kaya, tapi kita nggak mau belajar, nggak mau rajin. Jadi dikasih PR, dikasih tugas, kita yang nggak mau ngerjain, kayak nyalin, nyontek, googling aja lah biar gampang gitu. Ya emang gampang, tapi itu nggak melatih otak teman-teman. Jujur loh, saya agak sedih kalau lihat anak sekarang kasih tugas, mereka tinggal gampang googling. Jangan zaman saya dulu, ya mungkin zaman bapak ibu guru dulu, kita cari dari buku, mau googling dari mana, ya kan? Kalaupun mau nyalin, ya harus ketemu di sekolah. Dulu nggak ada bisa foto-foto, kirim jawaban dong gitu. Tapi itu melatih otak saya. Dan saya bersyukur akan itu teman-teman. Ya. Nah, hikmat teman-teman berbeda dengan kepintaran pengetahuan. Berbeda dengan punya banyak ilmu. Jadi belum berarti, Kak, aku mau punya hikmat berarti aku harus sekolah, SMP, SMA, nanti ke S1, S2, S3 jadi dokter, jadi profesor. Aku pasti berhikmat. Nggak tentu teman-teman. Nggak menjadi sebuah jaminan. Ya, Kak, aku pengen kaya supaya aku berhikmat. Nggak tentu teman-teman. Ya belum tentu kita kaya, punya banyak uang langsung otomatis berhikmat. No. Ya. Karena gini teman-teman, banyak orang yang berpengetahuan tinggi nggak punya hikmat. Contoh gini, sarjana ekonomi, lulusan sekolah bisnis, saya lulusan manajemen, sekolah bisnis, lulusan sekolah akuntan, belum tentu dia bisa mengelola keuangan pribadi. Dia mungkin punya ilmu ekonomi, tapi dia nggak bisa mengelola keuangan. Lulusan sekolah psikologi, belum tentu jadi seorang konselor yang bagus, konselor yang hebat.
Dulu saya lulus sekolah psikologi, sarjana psikologi, tapi belum tentu jadi seorang konselor. Lulusan sekolah Alkitab belum tentu menjadi seorang pendeta gembala. Artinya apa? Pengetahuan, gelar, ilmu yang kita miliki bukan satu jaminan kita memiliki hikmat. Dan sebaliknya teman-teman, punya hikmat, ya, tapi bisa aja dia nggak punya latar belakang pendidikan yang tinggi. Bisa aja. Jadi hikmat tuh nggak berdasarkan latar belakang pendidikan loh. Oh jadi harus S1, S2, S3. Kalau kamu bisa, puji Tuhan. Kalau kamu nggak bisa, jangan minder. Karena nggak memiliki gelar, tetap bisa punya hikmat. Contohnya siapa? Contoh paling gampang, papa saya sendiri. Teman-teman, papa saya adalah lulusan SMA. Sorry, ini jam saya bunyi, ini kedengeran. Papa saya lulusan hanya SMA. Papa saya nggak lulus kuliah, ya bahkan drop out. Gelar papa saya hanya SMA. Tapi puji Tuhan hari ini teman-teman, Tuhan percayakan papa saya untuk menggembalakan sekitar 3.000, 4.000, 5.000 jiwa, ya, bahkan lebih, saya nggak tahu tepatnya, menggembalakan sekitar 40 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, di Sumatera ada, di Kalimantan, di Nusa Tenggara Timur, bahkan di Singapura ada. Bukan karena kepintaran, papa saya nggak punya gelar teologi, papa saya nggak punya gelar kuliah biasa formal, nggak punya. Papa saya hanya seorang SMA, tapi papa saya punya hikmat Tuhan, punya kemampuan untuk mengelola keuangan, mengelola gereja, mengelola manajemen manusianya. Dari mana? Dari hikmat, dari Tuhan. So teman-teman, kalau hari ini kamu SMP bisa lulus, puji Tuhan, SMA bisa lulus, tapi kamu nggak bisa lanjut, jangan minder. Karena kamu kuliah atau nggak kuliah itu nggak nentuin kesuksesanmu. Kalau kamu bisa kuliah, puji Tuhan, di tempat yang bagus, puji Tuhan, lakukan yang terbaik. Tapi kalau nggak pun, saya bersyukur sama Tuhan. Karena hikmat Tuhan nggak tergantung dengan latar belakang pendidikan kita. Ya, oh kalau gitu saya nggak usah sekolah dong, saya nyantai aja di rumah aja, mumpung nih. Apalagi pandemi gini, saya nyantai lah main game di rumah. Nggak juga teman-teman. Ya, karena sekolah itu salah satu sarana kita untuk mencapai memperoleh hikmat. Ya, jadi gini, jadi nggak tentu semua orang yang sekolah tinggi punya hikmat. Tapi dengan sekolah adalah salah satu sarana kita untuk mencapai hikmat. Contoh gini, hari ini teman-teman, teman-teman pasti yang SMP lagi belajar aljabar ya kalau nggak salah ya. Matematikanya aljabar, terus ada apa? Bilangan faktor gitu-gitu ya, terus ya ada kimia, fisika, segala macam. Semangat teman-temannya biologi gitu ya. Hari ini jujur, aljabar buat saya nggak kepake. Wow, teman-teman kalau di rumah, wah puji Tuhan, saya nggak usah belajar. Enggak. Tapi ketekunan saya saat kerjain soal aljabar dari guru saya, kerajinan saya, kedisiplinan saya mengerjakan setiap PR, setiap tugas, itu yang menjadi dampak buat hidup saya hari ini. Aljabarnya nggak kepake, tapi ketekunan saya mengerjakan aljabarnya, aljabar susah nggak susah teman-teman. Dan SMP itu masih dasar, nanti SMA, waduh, aljabarnya itu dasar dari segalanya lah. Nanti ada apa? Trigonometri, apalagi ya, diferensial, wah itu integral, apa sin kostan, wah itu pusing teman-teman. Dan hari ini nggak kepake buat saya di ilmu ekonomi. Tapi saya bersyukur, saya puji Tuhan. Kenapa? Karena yang saya kerjakan saat itu, ya mungkin ilmunya nggak kepake, tapi ketekunannya, kedisiplinan saya, kerajinan saya mengerjakan setiap soal, yang membuat otak saya akhirnya bekerja, itu yang kepake di hidup saya hari ini. Hingga hari ini saya kalau ngitung-ngitung cepat teman-teman, saya ngitung cepat, logika saya berjalan dengan cepat. Puji Tuhan, kenapa? Karena saya dulu di SMP, SMA saya terlatih. Jadi hari ini jangan jadi teman-teman nanti nggak mau ngerjain tugas dari Mem Joan itu ya, atau dari bapak ibu guru yang lain. Tetap kerjain tugasnya. Kimia apa nggak kepake buat saya hari ini. Ya, fisikanya nggak kepake buat saya hari ini. Yang nggak kepake secara langsung lah. Tapi kerajinan saya saat saya ngerjain tugasnya, kerajinan saya, ketekunan saya untuk coba belajar, coba baca bukunya, itu hari ini kepake. Sehingga hari ini saya jadi orang yang mau belajar, mau buat tekun, mau belajar buat disiplin, mau untuk konsisten, mau untuk rajin. Itu yang nggak diajarkan di luar. Jadi bersyukur nih kalau bisa sekolah, mau dapat soal aljabar meskipun lu nggak suka, kerjain aja deh. Ya, kenapa? Karena even aljabar nggak kepake, tapi ketekunan kamu saat kamu kerjain itu, tenang, percaya pasti kepake. Oke. Jadi teman-teman, hikmat itu lebih tinggi dari pengetahuan. Yang hikmat membantu kita untuk bisa tahu what to do, when to do, where to do, how to do, and why to do.
Banyak orang hanya berhenti di what to do. Kita ngelakuin apa nih? Oke nih. Tapi nggak tahu kapan, nggak tahu di mana, nggak tahu harus seperti apa, dan nggak tahu kenapa alasannya. Tapi dengan hikmat Tuhan, kamu akan tahu nanti, Tuhan, aku minta hikmat untuk masa depan. Aku mau seperti ini, Tuhan. Tunjukkan aku harus kuliah di mana, kapan, kalaupun nggak kuliah aku harus kerja di mana, kapan Tuhan, bagaimana caranya. Minta hikmat dari Tuhan. Ya, karena banyak orang juga yang teman-teman saya jadi gini teman-teman. Saya hari ini belum lulus kuliah, yang masih ngurus skripsi. Kenapa? Ya jujur ini salah satu keteladuran saya juga, jangan ditiru. Saya udah ada bisnis, beberapa bisnis, jadi saya nggak fokus ngerjain skripsi. Tapi doakan semester ini, semester berapa nih? 10 ya. Saya mau beresin teman-teman. Ya. Tapi saya lihat gini teman-teman, banyak teman-teman saya yang lulus cepat, dia belum kerja, nggak dapat kerja. Pas lulus langsung COVID misalnya, endingnya nggak menjadi sebuah jaminan, benar nggak sih? Ya, bahwa dia cepat-cepat lulus, oh pasti langsung cepat kerja, enggak. Tapi saat kita punya hikmat Tuhan, kita tahu, oke Tuhan, saya bakal lakukan ini, lakukannya kapan, di mana, gimana caranya. Tuhan kasih kita itu planning, mind mappingnya jelas. Ya, itu teman-teman. Masalah 8 satu lagi tadi saya ulangi, hikmat lebih berharga dari permata. Orang berhikmat lawannya adalah orang bebal. Orang bebal itu apa sih? Orang yang jatuh dan gagal di lubang yang sama. Lakuin kesalahan A, oke, minta maaf, minta ampun, bertobat. Nggak lama gagal lagi kesalahan A. Minta maaf, minta ampun, bertobat. Nggak lama gagal lagi kesalahan A. Ya bebal. Dia nggak berhikmat. Ya. Saya mau teman-teman jadi orang yang berhikmat. Gimana caranya? Yang pertama, kita buka Amsal 9 ayat 10. Ya, cepat aja teman-teman. Mungkin teman-teman udah lapar kali ya. Cepat aja, Amsal 9 ayat yang ke-10. Baca bersama-sama, 1, 2, 3. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi untuk mendapatkan hikmat, yang pertama, takut akan Tuhan. Maksudnya apa sih Kak? Kamu harus punya hubungan sama Tuhanmu. Kita Kristiani, kita kekristenan bukan hanya sekedar agama, rutinitas, seminggu sekali ibadah. Tapi kekristenan adalah sebuah hubungan antara Bapa dan Anak. Bapa kita siapa? Yesus, Allah Bapa. Bapa kita memiliki hubungan. Bangun hubungan teman-teman, gimana caranya? Kamu berdoa setiap hari. Sebelum mulai aktivitas, sebelum sekolah berdoa. Setelah beres sekolah berdoa. Baca firman Tuhan, baca renungan. Ke gereja. Ya teman-teman, ikut ibadah. Bangun hubungan sama Tuhan. Karena orang yang takut Tuhan adalah awal dari hikmat. Permulaan dari hikmat adalah takut akan Tuhan. Gimana kamu dapat hikmatnya? Kamu harus dapat sumbernya dulu. Siapa sumbernya? Tuhan. Kalau kamu dapat sumbernya, siapa sih Tuhan? Tuhan itu sendiri. Hikmat itu akan ngikutin, kamu akan dapat hikmat dari Tuhan. Kamu akan tahu kamu harus lakukan apa. Lagi di kondisi seperti ini, kita bingung, semua orang bingung, nggak tahu mau kerja apa, ngelakuin apa. Tapi kalau kamu kejar sumber berkat, kejar Tuhan nih, percaya bahwa hikmat akan mendatangi kamu. Tuhan akan kasih tahu kamu harus lakukan A, orang tua kamu harus lakukan B, harus kerja ke sini, bikin bisnis ini, segala macam. Minta hikmat dari Tuhan. Pertama, bangun hubungan sama Tuhan setiap hari teman-teman. Nggak minta lama, sejam 2 jam, enggak, 5 menit sehari. Kamu baca firman, muji Tuhan, setel lagu di YouTube, menyembah Tuhan. Ya, ajak orang tua kamu ayo ke gereja. Ya teman-teman, yang pertama itu takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Yang kedua, kita dapat hikmat dari orang tua kita. Ya ini bisa orang tua kita, Kak aku broken home, aku nggak punya orang tua aku berantem. Oke, kamu punya kakak, punya abang, atau punya kakak rohani di gereja, punya bapak rohani. Kamu ada guru kamu di sekolah, itu adalah orang tua kamu, di mana kamu akan mendapatkan hikmat dari mereka. So saya bersyukur hari ini saya punya orang tua, ya saya punya orang tua rohani, orang tua jasmani, ada guru-guru. Saya teman-teman saya SMP pindah 3 kali, SMA pindah 2 kali, dan saya punya banyak guru. Dan itu membentuk saya pribadi yang saya punya hikmat. Saya belajar dari pengalaman mereka, saya belajar dari kesalahan mereka, saya belajar dari cerita-cerita mereka. Buat saya punya hikmat, oke, mereka salah di A, saya nggak boleh salah di bagian A. Oke, mereka salah di bagian B, saya nggak boleh salah di bagian B. Dari orang tua kita. Makanya teman-teman, hormatin orang tua kamu. Even mungkin mereka nggak baik sama kamu, hormatin guru-guru kamu. Ya makanya teman-teman, saya mau teman-teman event online tetap hormatin, hargai guru-guru kamu. Ya kalau lagi Zoom, lagi video call, tetap nyalain kameranya. Jangan dimatiin, itu sebagai bentuk respect kita. Next, teman-teman yang terakhir. Dari mana kita dapat hikmat? Dari pengalaman.
Kita lihat lagi Amsal 1 ayat 28, ayat terakhir teman-teman. Amsal 1 kembali lagi ke perikop kita yang awal. Ayat 28 saya baca teman-teman. Pada waktu itu mereka akan berseru kepada aku, tapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Saat terjadi masalah, ya kita baru nyesel. Ya, tahu gitu saya ngelakuin ADK. Ya, tahu gitu saya nurut sama orang tua saya. Ya, tahu gitu saya nurut sama guru saya, Kak. Ya, tahu gitu. Akhirnya kita nyesel. Kenapa? Ya ini dikatakan di sini. Saat kita gagal, kita akan mencoba mencari hikmat. Kita akan mencoba mencari hikmat itu. Tapi kita akan menemukan. Karena apa? Karena udah terlambat. So, sebelum terlambat, ayo teman-teman miliki hikmat, belajar dari pengalaman orang. Orang yang bijak adalah, orang yang berhikmat adalah orang yang belajar dari kesalahan orang. Ya kan, kalau orang yang pintar adalah orang yang belajar dari kesalahan sendiri. Orang yang bijak, orang yang belajar dari kesalahan orang lain. Ya, even mungkin kamu gagal, kamu salah, ayo bangkit, berhikmat, jangan jatuh di lubang yang sama, jangan jatuh di kesalahan yang sama. Kamu pernah nyontek, kamu pernah mencuri, kamu pernah berbohong, kamu pernah cobain ngerokok, pernah nonton film nggak bener, tinggalin. Ya, buang hal yang nggak berhikmat itu teman-teman, karena itu hanya merusak otak kamu. Kau yang hari ini main game terus, gak mau ngerjain tugas, buang teman-teman. Karena game itu nggak membentuk otak kamu. Itu kan membuat kamu keranjingan, keasikan sampai lupa dunia. Padahal dunia itu dunia fiksi. So teman-teman, akhirnya kita nyesal, ya, dan nyesal di akhir. Iyalah, nyesal di akhir. Kalau di awal namanya pendaftaran. Ya, so teman-teman, hari ini saya berdoa yuk. Kita berdoa sama-sama, kita minta hikmat dari Tuhan. Supaya Tuhan menyertai teman-teman dimanapun kalian berada. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Untuk kami terbatas, dan kami percaya Roh Kudus semoga terbatas. Pimpin teman-teman dimanapun mereka berada, anak-anak muda-mudi sampai baptis, beserta Bapak Ibu Guru. Berdoa biar kami semua memiliki hikmat daripadamu. Kami buka hati kami. Kami minta hikmat dari Tuhan untuk hidup kami, untuk masa depan kami, untuk keluarga kami. Pimpin setiap anak-anak muda-mudi ini Tuhan. Mungkin mereka ada kesulitan ekonomi, ada kesulitan dalam biaya, ada kendala-kendala. Berdoa untuk hikmat Tuhan menjamah orang tua mereka, Bapak. Terima kasih banyak Bapak, jaga kesehatan kami. Kami percaya hidup kami akan terus memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Thank you teman-teman sudah mendengarkan hari ini saya sharing firman Tuhan. Semoga bermanfaat, semoga menjadi berkat. Saya berdoa akan tertanam, berakar, bertumbuh, berbuah dalam hidup kalian. So God bless you, stay safe, and God loves you.